Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda wa mawalat. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Alhamdulillah, seraya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin bahwa kita hari ini masih diberikan kesempatan untuk terus menjalani kehidupan. Nikmat usia adalah nikmat yang sangat istimewa, karena hanya dengan usia itu kita bisa melakukan berbagai amal. Kalau kita mati, maka amal kita terputus dan kita tidak bisa lagi melakukan berbagai upaya untuk meraih ridho Allah. Karena kita masih diberikan usia, maka kita bersyukur karena kita diberikan kesempatan untuk terus bekerja untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salawat dan salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah inspirasi kehidupan. Bagaimana caranya kita hidup dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita kerjakan di bumi ini tidak akan menjadi bermakna apabila kita tidak mendapatkan ridho. Ridho itu menjadi tujuan utama, karena dengan ridho itu kita bisa bahagia di dunia, dan dengan ridho itu kita bisa menggapai kebahagiaan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, teman-teman, rekan-rekan, ikhwan dan akhwat fillah yang dimuliakan, hari ini kita akan membahas sebuah tema ataupun sebuah kajian yang sangat aktual, karena kita sedang menghadapi wabah ataupun sedang menghadapi pandemi yang sangat serius ini. Kenapa menjadi serius? Karena wabah ini sulit diprediksi. Diperkirakan 3 bulan, kemudian 1 tahun, sekarang sudah hampir melewati 1 tahun, bahkan kemudian ada lagi terawangan orang masih belum lagi, katanya berakhir 2022. Wah, yang terkena dampak dari pandemi ini betul-betul menjadi panik. Tetapi tentu saja bagi orang mukmin tidak harus menjadi panik. Nah, itulah kenapa materi ini menjadi harus dikaji, karena kita sebagai orang mukmin tentu saja apapun yang kita dihadapkan ataupun apapun ujian yang dihadapkan oleh Allah kepada kita, kita tetap harus di dalam bahasa optimis. Kita harus dalam bahasa tafa'ul. Ada bahasa kita berharap-harap apapun yang Allah turunkan kepada kita, karena ending daripada kehidupan kita itu bagaimana kita meraih ridho Allah. Bagi beberapa orang, mungkin pandemi ini menjadi sebuah malapetaka, hancur, kacau. Mungkin di beberapa negara banyak yang bunuh diri, suami istri pandemi, kemudian anaknya bunuh diri karena merasa saya tidak akan bisa menjalani kehidupan. Sumber kehidupannya ada di ayah ibu, sulit menghadapi kehidupan, bunuh diri. Atau sebaliknya, anaknya yang terkena COVID, mati anaknya, kemudian ayahnya bunuh diri karena tidak sanggup menghadapi permasalahan-permasalahan kekinian yang harus diselesaikan, karena pada saat-saat itu dia betul-betul bertumpu kepada anaknya. Sementara kita bagi orang mukmin, tumpuan kita adalah Allah yang maha hidup. Tumpuan kita adalah Allah yang maha menyembuhkan, yang menurunkan segala apa yang ada di bumi, baik menurunkan musibah, dan Allah pun yang menurunkan nikmat dan karunia kepada kita. Maka rekan-rekan sekalian, ayo kita masuk kepada materi ini. Syukur di tengah pandemi. Biasanya orang syukur itu atas nikmat.
ini bersyukur dari musibah. Bagaimana itu bisa dirasakan bersyukur ketika kita jatuh, kemudian kita mengucapkan alhamdulillah. Biasanya kalau jatuh nyebutnya apa? Innalillahi. Musibah, innalillahi. Innalillahi itu apa artinya? Sesungguhnya segalanya milik Allah. Itu datang dari Allah, dan kemudian kita akan dikembalikan kepada Allah. Maka nyebutnya innalillahi, ini musibah datangnya dari Allah. Penyebabnya mungkin dari manusia. Ada orang tabrakan, dari Allah. Vonisnya dari Allah, tapi penyebabnya dari manusia. Zoharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidina. Segala kehancuran di bumi ini gara-gara tangan manusia. Vonisnya dari Allah, banjirnya dari Allah, jatuh pesawatnya dari Allah, tabrakannya dari Allah, tapi penyebabnya dari manusia. Lalainya tukang mesin, ngantuknya dia nyetir, atau dia gara-gara buang sampah sembarangan. Ulah siapa itu? Manusia. Kemudian Allah berikan banjir. Kenapa dibikin banjir? Biar nggak lagi buang sampah sembarangan. Biar orang-orang yang teknisi itu biar betul-betul sebelum pesawat ini terbang, betul-betul dia memastikan, oke, siap terbang. Terbanglah pesawat itu. Jadi pastikan produk kita juga sudah oke sebelum kita luncurkan ke pasar. Quality control mengatakan sudah lolos sensor, maka turunlah ke marketing sebelum kita betul-betul, maka kita harus periksa dulu. Makanya Al-Quran itu kalau kita membahas surat Al-Ankabut awal sama ujungnya aja, itu sudah menjadi sebuah petunjuk yang luar biasa. Alif Lam Mim, hanya Allah yang tahu rahasia daripada huruf-huruf itu. Kenapa Allah memberikan Alif Lam Mim di awal? Biar orang yang sedang melamun kaget, ada kabar apa ini? Seolah-olah seperti lonceng, seolah-olah seperti kentongan, kokol. Kalau di lembur mah tong. Naon ya? Assalamualaikum. Aduh, sadai nu maut. Padahal pengumuman posyandu. Tetapi kan kentongan itu ataupun kabar dari speaker itu menjadi penggugah orang yang sedang ngopi, orang yang sedang ngobrol, menjadi kaget ataupun menjadi fokus. Ada apa? Alif Lam Mim. Orang-orang yang sedang bingung, orang-orang yang sedang merenung, ataupun orang-orang yang sedang santai-santai langsung terkena dengan Alif Lam Mim, dia terengah. Kemudian apa kabarnya? Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira setelah dia menyatakan keimanan lalu tidak diuji? Pasti jawabannya diuji. Walaqad fatannal ladzina, dan Allah telah menguji orang-orang yang telah terdahulu. Wala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Sehingga Allah tahu siapa di antara orang-orang itu yang benar-benar beragama, benar-benar menegakkan ini nilai-nilai kebenaran, benar-benar di dalam menjalankan syariat. Wala ya'lamannal kadzibin, dan Allah tahu siapa yang mendustakan. Itu awal-awal surat Al-Ankabut. Jadi Allah pasti menguji kita untuk tahu siapa di antara kita yang sungguh-sungguh, siapa di antara kita yang ngasal. Ujung daripada surat Al-Ankabut adalah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sesungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh fina di dalam menjalankan kehidupan ini, di dalam menjalankan peran kekhilafahannya, di dalam menjalankan peran-peran dia sebagai rahmatan lil alaminnya. Siapa yang sungguh-sungguh, lanahdiyannahum subulana, Allah akan bukakan pintu-pintu, Allah akan bukakan jalan-jalan menuju tegaknya nilai-nilai yang dia cita-citakan. Subulana, subul itu jamak dari kata-kata sabil. Sabil itu artinya jalan. Jadi bila kita ingin sukses, Allah bukakan pintu-pintu sukses. Bila kita ingin rizki, Allah bukakan pintu-pintu rizki. Mau jodoh,
Allah bukakan pintu-pintu jodoh. Ada yang belum dapat? Sudah dapat semua? Alhamdulillah. Allah akan bukakan pintu-pintu jodoh, asal kita betul-betul memintanya, mencarinya, istikharahnya sungguh-sungguh. Kalau yang masih belum juga, mungkin belum sungguh-sungguh meminta, ya. Atau masih belum waktunya mungkin ya, sehingga Allah pun ya udah, karena belum minta belum saya kasih. Tetapi kalau terlampau rajin minta juga, waduh rajin banget mintanya, langsung dikasihnya banyak, enggak juga. Subulana, tapi endingnya, kuncinya di ujung. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sungguh Allah itu akan menyertai orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat kebaikan. Ihsan pernah kita kaji, apa itu maksud ihsan? Ihsan itu adalah nilai yang tertinggi daripada segala usaha kita, namanya ihsan. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Iman wilayahnya kalbu, Islam wilayahnya badan kita, sholat kita, zakat kita, saum kita, badan. Sementara ihsan itu adalah menyebarkan, biar orang tertarik dengan Islam, biar orang terkesan baik tentang Islam, maka kita harus tampilkan perangai yang baik. Itu namanya ihsan. Kita berkata santun, orang akan tergugah. Waduh, sararopan. Kita jujur itu dari lidah kita, jujur itu dari hati kita. Tetapi ketika kita bicara jujur, berapa orang yang terdampak gara-gara kita jujur? Siti Khadijah betul-betul terkagum dengan Nabi Muhammad karena kejujuran. Al-Amin itu. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan terkagum-kagum dengan Rasulullah karena kejujuran. Sehingga jujur itu datangnya dari diri kita, tapi orang-orang akan terkagum-kagum. Tapi kita tidak menampilkan diri sebagai seseorang, tetapi kita tampilkan aku sebagai seorang muslim. Aku ini bagian daripada agama. Makanya tadi bersungguh-sungguh menegakkan agama, bukan bersungguh-sungguh jadi manusia. Karena nanti beda nilainya. Kamu ngapain? Sholat duha, biar rezeki saya lancar. Berarti itu urusannya urusan pribadi. Kenapa kamu sholat duha? Karena dengan sholat duha itu, kata dalam sebuah hadis, orang yang sholat duha adalah orang yang sudah bersedekah dari setiap sendi yang dia miliki. Setiap tubuh manusia 360 sendi. Bagaimana dia bersedekah dengan 360 sendi? Cukuplah dia melakukan 2 rakaat duha, seolah-olah dia telah bersedekah dengan setiap sendi yang dia miliki. Mungkin orang-orang yang rematik, asam urat dan lain sebagainya, atau mungkin jangan-jangan kurang sedekah, kurang bersedekah dengan sendi-sendinya, sehingga belum umur seberapa sudah terasa sendi-sendinya sakit, rematik lah, nyeri cangkeng lah, apalagi kalau kesananya mati sebelah lah. Wah, kurang sholat duha, kurang bersedekah. Dari bukan sendinya yang disedekahkan, bersedekah karena sendi-sendi kita bergerak. Bersyukur dengan sendi-sendi kita yang oleh Allah dipergerakkan. Bersyukur dengan kita bersedekah. Sedekah berapa banyak? Cukup 2 rakaat duha. Jadi ketika kita mengatakan aku adalah seorang muslim, maka yang kita lakukan dari berbagai kebaikan akan memiliki nilai dakwah. Anda jualan jujur biar laku, berarti itu untuk diri sendiri. Pahalanya adalah untuk diri sendiri. Tetapi ketika Anda jujur, saya pengen Islam itu disebut agama yang jujur. Saya malu ketika saya ketahuan nipu, ketika saya ketahuan curang, nanti yang dijelekan adalah agamanya. Makanya kalau yang jadi ustadz, yang jadi kiai, yang memakai jilbab, yang memakai baju koko, yang memakai peci, kalau jalan-jalan, ini kan atribut Islam. Kesalahan yang kita lakukan itu akan berdampak kepada agama kita. Sekaligus kebaikan yang kita lakukan itu pun akan berdampak kepada agama kita. Aduh, mana soleh? Dari mana ketahuan soleh? Itu pakai baju koko.
gara-gara baju koko aja udah ketahuan solehnya, padahal baru pakai baju koko. Nggak tahu dia sholat apa nggak ngerti. Pakai jilbab, wow, solehah, solehah. Ya, kenapa? Karena pakai jilbab. Karena atribut itu adalah representasi daripada seseorang. Si Akang pakai baju ada tulisannya Al-Sahra. Kalau saya ketemu di jalan, wah pasti kru Al-Sahra. Entah itu dia sebagai produksi ataupun dia sebagai orang yang di outletnya, atau mungkin ownernya, pemiliknya, atau mungkin bagian dari mitra di online-nya. Yang penting dari tim Al-Sahra, karena atribut itu representasi dari siapa dia. Ketika kita memakai atribut-atribut keislaman, dia muslim. Pakai kaos main bola, pakai apa, kemudian pakai baju apa, nongkrong di kafe, dia tidak akan menghujat. Tapi kalau pakai baju koko nongkrong di kafe, maksudnya kafe yang ada di yang remang-remang ya, waduh, baju koko ada di kafe, Pak Ustadz, dipanggil Pak Ustadz ya. Atau pakai jilbab masuk ke karaoke, karaoke-nya karaoke remang-remang juga ya, karaoke remang-remang, karaoke syar'i. Ada karaoke syar'i ya, lagunya Nisa Sabian ya. Ya, jadi ketika kita salah alamat, orang juga bingung. Aduh, pakai baju koko masuk ke diskotik, wah, punten Pak, iya mah bukan masjid. Mungkin seperti itu ya. Karena atribut itu, makanya ketika kita menggunakan baju-baju yang macam ini, itu dalam rangka memagari kita, biar kita jangan sampai melakukan hal-hal yang membuat secara institusi agama kita menjadi malu. Kembali kepada materi kita, bahwa dunia ini adalah ujian bagi orang yang beriman. Baik kita mendapatkan nikmat, nikmat juga ujian. Nabi Sulaiman, siapa yang akan membantah tentang kekayaan dan kekuatan Nabi Sulaiman? Tidak ada yang membantah. Ratu Bilqis aja kelepek-kelepek menghadapi Nabi Sulaiman. Sebegitu besarnya nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman, tetap aja judulnya adalah ujian. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang yang senantiasa bisa bersyukur. Itu ayatnya. Tetapi ayat yang lain lagi menyatakan Nabi Sulaiman itu liyabluwani, untuk menguji aku. Ashkuru am akfuru. Jadi kemewahan istana Nabi Sulaiman, kemegahan istana Nabi Sulaiman, kekuasaan Nabi Sulaiman yang bisa memiliki pasukan dari jin dan dari binatang itu dalam rangka menguji. Apalagi kita, uang juga ya sebegitunya lah, nggak bisa dibandingin dengan uangnya Nabi Sulaiman. Baju kita ya tidak bisa dibandingkan dengan baju seorang raja. Apalagi rumah kita seapanya istana Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman berbagai macam perhiasan, batu-batu mulia menjadi hiasan dalam bangunannya. Ratu Bilqis aja, seorang ratu di negeri Sabah, sampai wow melihat istana Nabi Sulaiman. Tetap Nabi Sulaiman mengatakan ini adalah ujian. Makanya yang dimuliakan, dunia ini adalah ujian. Pandemi ini pasti sepakat orang ujian. Tetapi sekarang materinya bagaimana kita bersyukur di tengah musibah, di tengah pandemi. Wafillah, kita tidak melihat agama lain, tetapi kita bersyukur agama kita mempunyai konsep dalam menghadapi ujian. Dalam sebuah hadis dinyatakan, hadis At-Tirmidzi, hadis riwayat Muslim, ajaban li amril mukmin, sungguh perkara orang-orang yang beriman itu ajaib. Sungguh ajaib perkara orang-orang yang beriman itu. Dan ini hanya diberikan oleh Allah, walaysa li ahadin, tidak ada diberikan oleh Allah kepada siapapun kecuali bagi orang-orang yang beriman. Apa itu?
apabila dia ditimpa sebuah kebaikan, idza massahu as-sarra, kebaikan, keenakan, kenyamanan, kenikmatan, syakar, dia bersyukur, fakana khairan lahu, itu adalah baik. Wa in asobathu dharra, dan apabila dia ditimpa musibah, dia bersabar, itu pun baik. Artinya kita dalam pandemi ini bersabar, ujung-ujungnya kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Fakana khairan lahu, sabar baik. Bila kita syukur baik, sabar pun baik. Artinya mau nikmat ataupun musibah di hadapan Allah bukan menjadi suatu nilai. Yang akan menjadi nilai bagaimana kita menyikapinya. Disikapi nikmat itu dengan syukur, maka itu hasilnya baik. Disikapi musibah itu dengan sabar, hasilnya pun baik. Nah, ini adalah kunci ataupun konsep dari agama kita menghadapi musibah. Lalu apa yang harus kita ambil? Kenikmatan apa ataupun syukur apa yang harus kita sikapi ketika kita ditempa ataupun ketika kita didera dengan pandemi ini? Mula-mula yang terkena dengan dampak pandemi ini adalah kendaraan umum. Kendaraan umum, angkot sepi. Sekalinya ada yang naik jarak-jarak. Asalnya 6 penumpang menjadi 4 penumpang. Yang sebelah sana asalnya bisa dinaikin 4 orang menjadi 2 orang. Berkurang, sementara bensin gitu-gitu juga. Pendapatan gitu-gitu juga. Bahkan relatif menjadi turun. Karena yang jalan-jalannya pun menjadi jarang. Karena apa? Jangan keluar rumah. Itu di awal-awal. Nah, di rumah aja, ngantor pun di rumah aja, WFH, work from home, bekerja dari rumah. Semua sekolah, anak-anak sekolah pun nggak pergi sekolah. Akhirnya yang jualan di sekolah libur. Toko-toko fotokopi turun. Kenapa? Karena banyak yang tidak fotokopi. Gara-gara apa? Online melulu, nggak ada teks yang diberi. Teksnya dikirim melalui online. Aduh, tukang fotokopi pun sepi. Buku-buku nggak laku. Semuanya pakai online. Nggak ada yang tulis-tulis, mencatat-catat. Terus berdampak-dampak. Travel pun begitu. Umroh berhenti. Sampai sekarang nggak terbang-terbang umrohnya. Ya. Nah, ini adalah dampak kesana kemari. Termasuk mungkin produksi pakaian. Karena ketika pendapatan menurun, daya beli juga menurun. Sementara kita pengen produksi melulu, tapi siapa yang belinya? Beberapa garmen tutup-tutup. Kemudian karyawan-karyawan mulai diminimalisir, dirampingkan. Berdampak kemana-mana pandemi ini. Apa yang harus kita syukuri dari wabah pandemi yang macam ini? Yang kita syukuri adalah tidak ada suatu kesulitan yang Allah timpakan kepada seorang mukmin kecuali Allah akan menggugurkan dosa. Pak Ustadz, itu bagi yang sakit, merasa sakit. Hebat, kita juga ngerasa sakit. Ketika keberangkatan umroh nggak terbang-terbang juga, kan kita jadi pusing juga. Mayusibul muslimah, tidak ada seorang muslim terkena min nasobin wala wasabin, tidak ada perasaan gundah gulana yang ditimpakan oleh Allah kepada seorang muslim, wala hammin, kegelisahan, wala hazanin, kesedihan, wala ada ataupun rasa sakit, hatta syaukah, sampai duri apabila menyentuh ataupun melukai seorang muslim itu, illa kecuali kafarallahu, kecuali Allah memberikan kifarat dari dosa-dosanya. Itu adalah syukur kita dosa berguguran. Alhamdulillah, setiap kita mempunyai kesulitan, dosa. Jadi Pak Ustadz, orang yang terkena musibah itu berarti orang yang banyak dosa ya? Karena dosa-dosanya berguguran. Satu, boleh pemikiran itu seperti itu. Tetapi ketika kesulitannya terus berkelanjutan, sakitnya terus berkepanjangan, maka dosa terkikis habis, naik lagi naik. Tidak ada dosa yang digugurkan karena dosanya sudah habis,
kecuali kemuliaannya dinaikkan. Kan seperti itu, Pak. Bapak bawa uang 500 mau masuk ke bank, sama petugas kreditan, Pak, mohon maaf pengkolkeun karena cicilan motor 350. Jadi nabungnya berapa? 150. Bapak melakukan sebuah kebaikan, dosa masih ada, punten. Nilai dari kebaikan itu menggugurkan dulu dosa, sisanya saldonya menaikkan derajat. Makanya perjalanan kita ke masjid, langkah kaki menggugurkan dosa, langkah kanan naik derajat. Ketika kita dosanya banyak, mungkin itu semuanya akan menjadi penggugur dosa, karena kita belum saatnya dinaikkan derajat. Masuk dulu kepada pembersih dulu, badan kita kotor, baru datang dari sawah. Jangan dulu masuk ke masjid, bersihin dulu di ruang wudhu. Setelah betul-betul bersih, barulah masuk ke masjid, naik derajat kemuliaan. Setelah kita tadi membersihkan noda-noda, membersihkan hal-hal yang tidak pantas untuk kita bawa ke dalam masjid. Jadi pandemi berkepanjangan ini bukan berarti bahwa manusia itu dosanya banyak banget sehingga pandeminya berkepanjangan sampai hampir setahun. Ini kalau masuk Februari berarti setahun. Februari sampai Februari. Masuk ke Indonesia kan Februari. Ini sebentar lagi Februari, setengah bulan ke depan. Berarti 1 tahun pol pandemi ini. Dampaknya mungkin masih terus berkepanjangan. Berarti kita banyak dosa. Ya, yang banyak dosa banyak dosa. Yang sedikit dosa berarti naik derajat. Naik derajat kemuliaan. Karena orang Islam itu kan antara dua. Antara dia melakukan kebaikan atau dia melakukan kemaksiatan. Surat Hud ayat 114, aqimis sholata torfain nahar wa zulafam minal lail innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapuskan dosa-dosa. Jadi apa yang harus kita syukuri daripada pandemi ini? Berhenti sejenak. Anak-anak biasa pergi sekolah, sekarang sekolahnya di rumah. Ayahnya yang biasa pergi ke kantor, sekarang bekerjanya dari rumah. Ibu yang biasa ke pasar, sekarang di rumah. Itu apa artinya? Berhenti sejenak. Yuk kita mengevaluasi. Biasanya kita pada mencar, sekarang kita ngumpul di rumah. Ramadan kemarin di rumah. Seandainya ada jalan ke sana kemari, mungkin ada, tetapi tidak sebanyak pada bulan-bulan Ramadan tahun-tahun yang lalu. Hampir setiap malam tarawihnya berganti-ganti masjid. Di sini ceramah, di sini ceramah, sini. Ramadan kemarin di rumah. Artinya kita belajar melihat istri kita sholat, anak-anak kita bacaan sholatnya macam mana. Kita melihat istri mengajarkan Quran kepada anak-anak kita, benarkah makharijul hurufnya. Kita sebagai pemimpin keluarga, idealnya kita yang paling banyak tahu tentang Quran daripada istri dan anak-anak. Tetapi kan kadang-kadang tidak seideal itu. Itu nilai idealitasnya seperti itu. Kenyataannya istri kita, Pak Ustadz lebih hebat, dia pesantren, aku mah STM. Jadi bagaimana pinteran istriku? Nggak apa-apa, tidak ada rasa malu untuk belajar. Dulu siapa yang belajar macam itu? Fatimah binti Khattab mempunyai suami namanya Said bin Zaid. Belajar Quran bersama-sama kepada siapa? Kepada Khabbab bin Irth. Padahal Khabbab itu dalam status sosialnya dia pekerja kasar. Khabbab bin Irth, pekerja kasar, gosali. Bikin senjata-senjata. Kalau sekarang kayak di Cibatu itu. Ya, apa? Empuk gandring. Bikin senjata-senjata itu. Sehingga ketika diketahui oleh majikannya Khabbab ini bahwa Khabbab telah masuk Islam, bayangin, disiksa, digosali. Bayangannya apa tuh? Di situ ada martil, di situ ada besi, di situ ada api, di situ ada rantai, di situ banyak pedang, di situ banyak tombak. Disiksa, dikerahkan pemuda-pemuda. Hei, anak buahku masuk Islam.
disiksa di sana, pingsannya 3 kali. Khabbab bin Arith ini yang status sosialnya rendah, tiba-tiba harus mengajarkan kepada Ningrat, adiknya Umar bin Khattab, Fatimah binti Khattab, mengajarkan kepada suaminya Sa'id bin Zaid, kalangan Ningrat, yang ngajarinnya orang kasar. Jadi jangan malu. Jangankan diajarin oleh istri, diajarin pembantu aja, oke, no problem, ketika memang dia layak untuk mengajari kita. Berhenti sejenak. Mungkin kita diajari oleh anak kita. Apalagi anak-anak kita kan ke atartil. Dulu zaman kita nggak ada atartil. Dulu kita belajar dari Baghdadiyah, alif jabar a, alif jri, alif psu, a i. Sekarang nggak ada tuh. Sekarang a ba ba ta ta ba ro 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 ta ta ta. Nggak ada alif jabar a, nggak ada. Sekarang proses belajar Quran lebih cepat. 3 bulan udah bisa baca Quran. Dulu kita 3 tahun baru masuk ke Quran yang besar. Sekarang 3 bulan masuk Quran besar, karena proses pembelajaran Quran terus. Maka ketika kita merasa kita sebagai kepala rumah tangga, datanglah, berhenti sejenak. Tiap hari kita keluar rumah mencari nafkah. Tiap hari kita keluar rumah dengan melakukan banyak kegiatan. Sekarang oleh Allah dikumpulkan dalam rumah. Mungkin anak kita belum bisa baca at-tahiyyat. Sholat ikut sholat, tapi kan tahiyat mah balem. Mungkin bacaan Fatihah, mungkin bacaan iftitah. Mungkin istri kita juga belum bisa. Mungkin banyak berbagai kemungkinan. Kemudian doa setelah wudhu itu pahalanya besar. Jangan-jangan istri saya belum tahu, padahal pahalanya besar. Jangan-jangan anak saya, kata istrinya, jangan-jangan suami saya belum tahu doa setelah wudhu. Doa setelah wudhu, siapa yang tahu pahalanya? Doa setelah wudhu. Ya, itu doanya. Tetapi pahalanya apa? Nah, siapa yang berwudu dengan sempurna lalu dia membaca doa, membaca syahadat, maka Allah akan bukakan pintu surga 8. Dari pintu mana saja kamu kehendaki. Mamin muslim idza tawaddo'a fa ahsanal wudu'a, apabila seseorang itu berwudu lalu berwudu dengan sebaik-baiknya, kemudian thumma qara'a asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah, dibukakan pintu surga yang 8. Berhenti sejenak. Dengan pandemi ini, you jangan pergi bekerja, Bu jangan pergi ke pasar, jangan pergi ke mall, anak-anak jangan pergi ke sekolah. Ayo kita kumpul. Tanya sama kita, kepala keluarga, ayo siapa yang sudah hafal? Atau mungkin pertanyaannya seperti Rasul. Rasul itu tidak begitu pertanyaannya. Rasul itu pertanyaannya, siapa yang tadi setelah wudhu berdoa? Dia nanyanya begitu. Bukan siapa yang sudah hafal, tetapi pertanyaannya siapa tadi yang berdoa. Jadi langsung kepada amal, kepada kegiatan. Nah, jadi Rasul tidak bertanya siapa yang tahu pahalanya mengunjungi orang sakit. Mungkin ada 5 orang yang tahu, tetapi begitu bertanya siapa yang mengunjungi, nggak ada. Nah, pertanyaan Rasul, siapa yang sepagi ini sudah menengok orang sakit? Berdiri beberapa orang, Abu Bakar berdiri. Siapa yang sepagi ini sudah bersedekah? Berdiri, Abu Bakar pun berdiri. Siapa yang sepagi ini sudah membaca Quran? Berdiri, Abu Bakar pun berdiri. Tidak ada 3 pekerjaan ini berkumpul pada satu orang kecuali Allah akan memasukkannya dia ke dalam surga. Artinya Rasul itu bertanya siapa? Nah, nanti kita pun begitu. Ketika kita sekarang lebih sering berada dalam rumah, siapa yang pagi ini sudah baca Quran? Wah, anak kita kan ada misalnya ada 4. Aku ayah,
aku. Kasih bonus, jangan nanya doang. Kasihlah misalnya apa kayak web wafer apa ataupun apalah, kasih bonus sehingga besoknya aku sekarang pengen baca Quran biar dapat lagi pisang goreng. Aku. Nah, jadi besoknya ada perlombaan dalam kebaikan. Nah, kemudian istrinya juga begitu ditanya, Bu, tadi baca doa enggak? Bu, tadi habis wudhu baca doa enggak? Tadi sebelum makan baca doa enggak? Langsung ditanya, bukan keutamaan tuh. Baru setelah dia melakukan kita sampaikan. Nah, tahu nggak? Kalau anak tadi membaca wudhu, membaca doa habis wudhu, Allah membukakan pintu surga 8. Anak yang cerdas nanya, emang pintu surga 8 ya? 8 itu maksudnya 8 arah mata angin. Anda mau masuk ke depan ataupun mau yang di belakang, mau kanan mau kiri, sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita begitu masuk ke dalam surga, keinginan kita udah pengen bobo, Anda masuk ke bagian depan, karena depan ada istana, di dalamnya ada tempat tidur, silahkan tidur. Aku lapar, lapar mah ke belakang. Nah, pintu surga yang belakang, karena di sana sudah terjadi, sudah ada disediakan makanan-makanan. Jadi mana saja yang kita mau, Anda depan, belakang, kanan, kiri, serong kanan, serong kiri, semua. Mana yang kita mau? Saya mau langsung ketemu bidadari. Tuh yang sebelah sana. Yang pintu sebelah kanan. Aku mau melihat sungai yang indah, sungai yang terbuat, katanya airnya terbuat dari madu atau belah kiri. Apa kita punya selera? Silakan, karena selera kita beda-beda. Kan manusia kan beda-beda. Ada yang punya tanah banyak. Ada juga yang punya kontrakan banyak. Ada juga yang punya toko banyak, kan beda-beda manusia. Selera-seleranya, aku mau pengen petani aja. Oke. Ketika selera kita berbeda-beda, maka surga pun silahkan mau pintu yang mana yang kita mau. Oke, di dalam pandemi ini, syukur kita apa? Kita mempererat silaturahim dalam rumah tangga. Jangan sampai ada ayah yang jarang-jarang ngobrol dengan anak. Biasanya ayah itu suka jaim, ngobrol dengan anak. Anak masuk, anak keluar, si ayah mah diem aja. Atau kita masuk, kita keluar ngelihat anak diem, nggak nyapa, nggak apa. Beda sama ibu. Ibu mana aja terus, mau kemana? Kenapa bajunya yang itu? Kok sendalnya sepertinya udah kotor? Semua ditanya. Kalau si ayah, kita pulang dari pekerjaan, ngelihat anak di sofa tidur, biarin aja, kita masuk. Tapi kalau ibu, kenapa tidur di sini? Tanya, pegang kepalanya, ayah Matara, liwat. Gitu nggak? Si ayah mah suka jaim, jaga image, suka jaim. Padahal kepala rumah tangga itu ayah. Kalau si ayah sama istri diem, si istrinya ngomong 7.000 kata-kata, si ayah mau ujung-ujung gitunya. Nuleres, paling gitu doang. Nuleres, nanti si istrinya gitu, simple. Si ayah, dan memang jatah bicaranya juga begitu. Kalau si ibu punya jatah bicara 18.000 kata, si ayah 6.000 kata. Kalau kurang dari 18.000, si ibu bisa stres. Makanya ayah siapkan cepil serebeng-rebengnya. Udah cerita panjang, ya. Kita cukup dengan 1 kata. Ada lagi laki-laki yang sangat irit, nggak bicara juga enggak. Nah, ini akan membuat orang menjadi misteri. Ini teh lagi marah atau lagi happy. Sehingga anak-anak bekerja keras untuk membaca, ini si ayah itu lagi seneng atau lagi tidak senang. Aduh, takut. Nah, jadi si anak akhirnya menjadi takut karena kitanya misterius. Padahal kalau kita, ini kan judulnya berhenti sejenak dengan pandemi ini. Baca. Dalam rumah kita seperti apa silaturahim kita. Anak itu
senang diajak bicara. Artinya diperhatikan. Jadi kalau ayah diem melulu, si anak capek. Capek karena kita minta dimengerti. Apa keinginan si ayah ini? Pengen air yang putih, air yang cikopi, atau pengen cai susu, atau pengen air hangat. Apa adanya, nggak banyak bicara, diem aja. Disodorkan air hangat, oh, nuhun. Kalau cikopi nuhun, airnya ceheran nuhun, oke. Jadi kaya nanti naon. Kasihan orang lain berusaha untuk memahami kita. Makanya kalau dalam setiap segala sesuatu itu bicara. Tetapi jangan juga cerewet. Dan laki-laki cerewet mah goreng. Sebab laki-laki itu bukan dalam porsinya untuk cerewet. Cerewet mah biasanya buat ibu-ibu, dan memang jatah bicaranya lebih banyak. Ya, maka sekarang mari kita secara proporsional. Di dalam Al-Quran, mana lebih banyak bicara? Ayah kepada anak atau ibu kepada anak? Ibu kepada anak. Ayah kepada anak. Ayah kepada anak lebih banyak bicara daripada ibu kepada anak. Coba di dalam Quran, ada enggak Siti Hajar berbicara kepada Nabi Ismail? Ada enggak? Nabi Ibrahim bicara kepada Nabi Ismail? Ada enggak? Ada. Keluarga Luqman. Keluarga Luqman. Ada enggak tuh istrinya Luqman direkam dalam Quran? Enggak ada. Tetapi ayahnya yang bernama Luqman itulah yang banyak bicara kepada anak. Berbagai ayat ada. Ditotalkan, ayah itu bicara 14 kali, ibu bicara 2 kali. 14 dengan 2 banyakkan mana? 14. Artinya ayah yang banyak bicara. Tapi bicaranya jangan murah mareh. Murah mareh teh cerewet. Nabi Nuh kepada Kan'an, nggak ada istrinya bicara. Nabi Yusuf dengan ayahnya Nabi Ayub, tidak ada istrinya Nabi Ayub bicara kepada Nabi Yusuf. Lalu kapan atau ibunya yang bicara? Siti Maryam yang bicara kepada Nabi Isa. Karena memang ayahnya nggak ada, jadi ibunya single parent ya. Jadi ayah yang harus banyak bicara. Berdiam, berhenti sejenak dari aktivitas normal. Allah kasih pandemi, biar orang Indonesia pada diam di rumah dulu. Untuk apa? Bobo. Ya, bagi yang mau tidur, tidur aja. Asik. Work from home berarti tidur. Belajar dari rumah. Coba tuh yang kasih Zoom ya, Zoom. Nggak usah ditampilin gambarnya, sambil nyuci ya, tapi kan Zoomnya terdengar tuh ceramahnya Pak Ustadz. Wah, sambil masak, coba diputerin videonya, lagi masak, padahal maunya kita tuh lagi dengerin gitu, tapi kan ditutup aja videonya. Bahkan yang lebih parah sambil tidur, disetel, dibikin videonya off, dianya tidur. Nah, padahal Allah kehendaki berhenti sejenak untuk bermuhasabah. Karena dengan pandemi ini banyak penyakit, banyak orang yang terjangkit, banyak orang yang berguguran meninggal. Berapa banyak, apalagi Indonesia, Sukabumi udah naik zona merah. Kabupaten naik zona merah, pengumuman sudah ada di mana-mana, disebar melalui masjid-masjid bahwa kita membatasi kegiatan. Kenapa? Karena terus meningkat. Tiba-tiba keluarga kita terdengar keponakan kita kena, paman kita, meninggal COVID, teman pengajian kita meninggal COVID, berguguran. Ternyata betul Kabupaten Sukabumi betul-betul zona merah. 1, 2, 3, 4 teman kita dalam rapat kemarin, kenapa nggak bisa hadir? Sakit, hasil swab positif. Waduh, betul-betul ada ini COVID di tengah-tengah kita. Berhenti sejenak. Berhenti sejenak di sini bukan hanya sebatas kita menghadapi COVID, tetapi bencana yang sangat luar biasa adalah menghadapi kiamat. COVID menyebabkan kematian,
Tetapi kematian karena COVID itu juga bukan berarti sebuah bencana besar. Apabila dia dengan COVID-nya itu sabar, dengan COVID-nya itu dia berhasil, maka kematian hanya mengantarkannya masuk ke dalam surga. Sehingga bagi kita fine-fine aja. Asal hidup kita oke, kematian datang pun tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah bila kematian tiba dan kitanya tidak siap. Ini yang menjadi masalah. Sehingga banyak teman-teman kita berguguran, nggak apa-apa, asal gugur dalam keadaan husnul khotimah. Yang menjadi masalah diri kita. Kita bisa nggak seperti dia? Makanya berhenti sejenak. Tinggal dalam rumah, lihat anak-anak kita, sholatnya, apakah dengan seusia dia ketika dia bermain di luar rumah, sholatnya akan dengan serta-merta tanpa paksaan? Apakah dia membaca Qur'annya dengan penuh menikmati, atau dia sebuah keterpaksaan? Baca Qur'an tapi kepaksa karena mengejar target, harus hatam bulan ini. Oh, kan itu terpaksa. Makanya kita itu harus belajar dalam setiap aktivitas ibadah kita itu merasakan nikmatnya. Tadi surat Al-Ankabut ayat 69, siapa yang bersungguh-sungguh dalam menegakkan agamaku, maka Allah akan beri jalan-jalannya. Bersungguh-sungguh baca Quran, Allah akan berikan kenikmatan membaca Quran. Bersungguh-sungguh dalam tahajud, Allah akan berikan kelezatan bertahajud. Sehingga terus kesungguhan sehingga menempellah di dalam diri Al-Quran itu, menempellah dalam kebiasaan dia sholat malam itu tanpa ada keterpaksaan. Termasuk bagi ibu-ibu memakai jilbab. Kan ada yang memakai jilbab keterpaksaan. Jadinya bagaimana pakai jilbabnya kalau dia perjalanan jauh? Tetapi kalau jalan ke warung, misalnya nih rumah itu sebelah ada warung, keluar nggak usah pakai jilbab lah, udah ke warung ini, tetangga juga udah tahu rambut saya kayak apa. Atau di depan ada tukang sayur, mang, aya tempenan tuh, aya bu, malihanan, toge lagi aya, sakantenan atau jeung tahuna, mohon mah, keluar teh pakai jilbab. Kenapa? Oh, ada tukang sayur sapalun. Ini adalah sebuah keterpaksaan. Maka teman-teman yang dimuliakan, dalam ibadah itu berusaha untuk bersungguh-sungguh. Nanti Allah akan memberikan nilai-nilai keindahan, nilai-nilai kelezatan, nilai-nilai manisnya ibadah. Sehingga dalam ibadah itu kita merasakan nyaman. Pengajian tidak kepaksa. Justru ada kenikmatan di dalam pengajian. Ada materi tersampaikan, ada nasihat yang kita dengar. Jumatan juga begitu. Orang yang sudah merasakan nikmatnya Jumatan tidak akan pergi Jumatan nungguan adzan. Di kita, Kang, belum pergi, encan ada. Orang yang sudah merasakan kelezatan, maka dia datang lebih awal, duduk di masjid, merasakan kelezatan itu. Intinya apa? Siapa yang bersungguh-sungguh, Allah akan beri. Kenapa Pak? Saya belum dapat juga. Ya udah belum sungguh-sungguh atuh kurang. So, walladzina jahadu fina. Siapa yang bersungguh-sungguh? Adanya di mana? Surat Al-Ankabut 69. So, kaitkan relevansinya dengan Al-Ankabut ayat-ayat pertama. Tidak mungkinlah Allah membuka surat Al-Ankabut tentang ujian, bahwa hidup ini adalah ujian, kalau tidak ditutup surat Al-Ankabut itu dengan bersungguh-sungguhlah dalam hidup. Apapun ujian yang kamu terima, apabila dihadapi dengan kesungguhan, akan menjadi nikmat. Tuh yang tukang tahu yang berangkat ke pasar, kemudian nggak jadi ke pasarnya karena angkotnya udah keburu lewat, balik lagi ke rumah. Orang kalau suudon kepada Allah, aduh ini tahu nggak ada yang beli, suudon. Tetapi karena dia husnudon, oh mungkin ini udah takdirnya, balik lagi ke rumah. Nggak jauh dari waktu itu, tiba-tiba datang kabar angkotnya kecelakaan. Tuh, itu hikmah. Kemudian tidak lama berikutnya datang orang yang peternak bebek mencari tahu-tahu yang sudah tidak terjual. Duh, tahu teh pada dijual ke pasar. Siapa tahu si tukang tahu itu ada sisa-sisa tahu. Man, ada tahu? Nah, beli nak dia buat bebek.
Oh ada. Aduh kebetulan tadi saya nggak jadi ke pasar, diborong habis. Kalau ke pasar belum tentu habis. Nah jadi dalam setiap musibah itu ada hikmah. Asal kita bersungguh-sungguh aja, kita akan merasakan kelezatannya mendapatkan musibah. So rasakan. Ketika kita tidak mendapatkan kenikmatan, jangankan musibah yang besar, musibah kecil aja bikin pusing. Gara-gara sendal keinjak sama teman, kan pusing. Aduh, sendal ketincap, coba pinu kuletak. Pusing. Padahal terima aja. Alhamdulillah, berarti saya akan mendapatkan pahala ketika kita sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Allah akan memberikan pahala kesabaran dengan berbagai pahala yang tiada terhingga. So, kadang-kadang kita naruh sendal di masjid ya. Meni hayang ente hayang paharupna biar tidak terinjak orang, sementara kita menginjak-injak sendal orang. Taruh paling depan. Justru karena paling depan justru akan terinjak orang ya. Normal aja lah, kadang kita menginjak sendal orang, kadang-kadang sendal kita pun diinjak orang. Biasa, jangan dibawa kepada emosional. Waduh, siapa ini? Stres, belum apa-apa udah stres, padahal keinjak oleh sendalnya sendiri. Nah, teman-teman yang dimuliakan, mangga kita bersyukur dengan cara apa? Karena kita tahu bakal ada dosa-dosa kita yang berguguran. Bersyukur pula karena derajat kita akan dinaikkan. Lalu apa yang kita lakukan dalam pandemi ini? Bermuhasabah. Apa yang harus kita pertanggungjawabkan? Tanggung jawab kepada diri, tanggung jawab kepada rumah tangga. Sudah sampai mana tanggung jawab kita mengantarkan rumah tangga menuju ridhonya Allah? Anak-anak kita, istri kita, dan kita seperti apa? Belum lagi kita bicara ketika kita harus berekspansi keluar. Karena fina di dalam Al-Ankabut itu, walladzina jahadu fina, siapa yang bersungguh-sungguh di dalam menegakkan agamaku. Dua Pak, menegakkan agama itu, menegakkan agama di dalam diri, menegakkan agama dalam keluarga, kemudian ekspansi yang lebih luarnya untuk masyarakat. Jangan bicara negara, nanti bisa dilaporkan. Dalam diri ataupun di luar. Di luar ini ada mikro berarti keluarga, ada makro berarti masyarakat luas. Ke dalam diri berarti pekerjaan-pekerjaan pribadi sendiri, tahajud, saum sunat, wirid zikir. Begitu kita dalam keluarga, anak kita, istri kita, lihat udah rumah baca Qurannya bagaimana, sudah tahajud kah, sholat berjamaah tidak, istri kita bagaimana, sering ikut pengajian enggak. Kadang-kadang istri suka menyandarkan ilmunya, suami saya kumaha suami kumaha, jarang-jarang pergi ngaji. Bagaimana istri kita sering ikut gabung ke pengajian? Ada Pak Ustadz di Majlis Ta'lim di Masjid Sapali. Jangan hanya sebatas itu, kajian yang serius. Kadang-kadang kajian di masjid-masjid di Lembur itu lebih banyak pujian anak. Ya, pujian. Ayo orang, namanya pujiannya kayak gini. Sholat subuh terus pujian, maca yasin terus, ngajinya sebentar. Dari mulai pujian, kemudian baca doa tahlil, kemudian yasin, itu mungkin udah setengah jam. Kemudian ngajinya setengah jam juga, belum lagi nanti nggak bagi-bagi beseknya, berhenti dulu 10 menit di tengah-tengah, bagi-bagi makanan. Belum lagi anak, kalau ibu-ibu suka bawa anak-anak kokek, beli balon. Ada lagi tukang cilok, beli cilok heula keluar pengajian ibu-ibu. Ya. Pengajian yang sungguh-sungguh. Masuk dalam sebuah kajian, mungkin komunitas ada 5 orang, ada 10 orang, mengundang ustadznya. Jadi bukan di majlis itu interaksi sosial boleh dengan teman-teman, dengan tetangga. Saya juga ngaji pengajian ibu-ibu begitu. Beberapa masjid sekitar ini pengajian ibu-ibunya saya yang pegang. Saya ngelihat masuk pujian dulu sampai ibu-ibunya pada datang. Begitu pada datang doa tahlil.
Doa tahlil mungkin 10 menit, 1/4 jam. Yasin. Tiap ngaji yasinan melulu. Padahal yasin mah sekali we di Jumatan unggul atuh. Enggak semuanya pengajian yasin terus. Kemudian pengajiannya sebentar. Hatur nuhun ka Pak Ustad. Udah beres. Aduh, 1/4 jam ngaji yasinan sama itu. Rutinitas. Ya. Alam dunia rek kiamat, ayo urang geura tobat. Terus loba maksiatnya sampai ke ajengan wani ngadek. Itu gara-gara di Bandung ada yang digolok ajengannya. Jadi terlalu banyak pujian sementara materi kajiannya sedikit. Itu pengajiannya apa? Dan ngaji lagi nini ya. Tetapi kita mah yang masih muda harus kajian-kajian yang serius, diundang ustadznya, kajiannya pugu, kajian fikih, kajian tafsir, sehingga betul-betul ibu-ibu tuh punya ilmu. Jangan sampai nggak tahu talak teh nggak tahu, kemudian itu jurus yang lain. Teman-teman yang dimuliakan, jadi syukur adalah karena kita diberikan waktu oleh Allah untuk bertemu dengan keluarga lebih lama, sehingga kita bisa banyak berinteraksi dengan anak, berinteraksi dengan istri, memantau seberapa jauh mereka melakukan amalan-amalan terhadap agama ini. Jangan sampai kita rajin ngaji, istri nggak ngaji-ngaji. Kita rajin ke pengajian, ilmu bertambah, istri tidak punya ilmu sedikit pun, ataupun ilmunya terlampau sedikit. Teman-teman, itu saja kajiannya. Kita ada tanya jawab, mudah-mudahan kita bisa memfasilitasinya. Mangga. Syukran jazakallahu khair Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Insya Allah kita sebelum ditutup ada sesi tanya jawab terlebih dahulu, insya Allah. Tadi ya dari Ikhwan terlebih dahulu, nanti dari Ahwat dipersiapkan. Mangga Kang Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustaz, mau bertanya tentang pertanyaan di keluar dari tema ini ya. Bagaimanakah bentuk riba dan apakah ada yang bisa dibersihkan dari riba itu? Contohnya seperti kita pinjam uang ke bank dan kita membetulkan rumah, dan sebelum membetulkan rumah kita syukuran dulu apakah itu termasuk pembersihan riba, apakah itu dibolehkan apakah tidak gitu. Sekian, terima kasih. Ya. Ada di dalam surat Al-An'am. Ya, saya tidak hafal ayatnya, tapi malam Selasa kemarin itu menjadi kajian kita. Orang kadang-kadang dalam setiap pekerjaannya, kalau di dalam surat Al-An'am itu adalah tentang pertanian dan peternakan. Tentang pertanian dan peternakan. Sebentar saya cari biar tentang peternakan. Jadi apa yang dimaksud? Ketika dia menemukan yang baik, maka yang baik itu akan disimpan untuk dirinya. Tetapi ketika dia menemukan yang jelek itu dia kasih kepada Allah. Waja'alu Al-An'am 136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waja'alu lillahi mimma dzara'a minal harfi. Mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah. Wa minal harthi wal an'ami nasiba. Faqalu, kemudian mereka berkata, hada lillah, ini untuk Allah. Biza'mihim, sesuai dengan apa prasangka mereka. Wa hada li syurakaina, dan ini adalah untuk apa-apa yang mereka, untuk berhala-berhala yang mereka persekutukan. Maka saya bacakan terjemahannya aja. Maka sajian-sajian yang diperuntukkan untuk berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah, dan sajian-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian tidak sampai juga kepada Allah. Sa'a ma yahkumun, amat jeleklah perbuatan mereka. Maksudnya apa? Tukang lauk kalau panen yang bagus dia kirim ke tengkulak kepada pembeli, yang apkir-apkir dia bagikanlah, tuh bagikan ke anak-anak yatim, tuh belah itu
kita panen mangga. Mangga yang bagus-bagus dibawa sama pembeli, yang buruk-buruk dianterin ke masjid. Apa itu katanya tadi? Sedekah, sedekah. Ini adalah salah satu bagian dari yang sering kita lihat di dalam keseharian kita. Kita buka lemari, yang bagus-bagus kita pakai, yang sudah beladus, sudah sempit, sudah sobek, kita kasih kepada orang lain. Artinya di situ dengan harapan yang buruk-buruk yang kita sedekahkan itu bisa membersihkan apa yang kita lakukan, mungkin dengan berbagai macam implikasinya. Kalau tadi yang dicontohkan adalah apakah riba bisa bersih dengan bersedekah? Dalilnya adalah ayat tadi bisa dijadikan dalil. Kebiasaan kita suka memilah-milah, ini adalah untuk Allah, ini adalah untuk berhala. Kambing yang bagus ini adalah untuk berhala, nanti untuk acara hari nelayan dipilah tuh yang bagus-bagus yang akan dilemparkan ke laut. Tetapi yang buruk-buruk sedekahanana gerdaharna, ini mah adalah untuk sedekah, itu mah untuk syuroka, untuk berhala-berhala. Teman-teman yang dimuliakan, lebih lagi dalilnya adalah bisa kita lihat dalam hadis arba'in, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu bagus, indah, maka tidak menerima kecuali yang indah-indah. Kalau kita sudah pada taraf tertentu dan bisa meninggalkan riba, sebaiknya hindari segala fasilitas dari riba, karena akan berdampak sedikit banyak, pasti akan berdampak. Riba itu dosanya besar banget, seperti berzina dengan ibu sendiri. Motor usahakan jangan pakai leasing, jangan kreditan. Pan aya leasing syariah, nya sok atulah ari aya mah. Leasing ge syariah, jika tadi karaoke syariah. Ya. Nah, sekarang ada properti syariah, ya, banyak berbagai cara. Minimal kita tidak jelas-jelas yang riba-riba banget gitu. Seandainya ada yang syariah-syariah mungkin itu cara, karena sekarang itu harus banyak terobosan-terobosan. Disebutnya fikih kontemporer. Ketika sekarang banyak properti-properti, muncullah kebijakan-kebijakan bagaimana mencari celah supaya ada ruang dalam dunia properti itu yang syar'i, sehingga nanti ada bentuk-bentuknya properti yang syar'i. Kan banyak tuh perumahan syariah sekarang udah banyak perumahan syariah. Kalau di Subang Jaya tuh ada tuh, Subang Jaya naik, di situ ada Masjid Birrul Walidaini, di situ. Ya ada perumahan syariah di situ ya. Jadi usahakan, karena apa? Kita akan hidup dalam sebuah fasilitas, di antaranya medianya adalah riba, motor, mobil. Jadi bagaimana tuh? Sebaik-baiknya kita tidak menggunakan fasilitas yang ada bau-bau ribanya. Ketika di sana ada dunia yang sudah syariah, sebaiknya pindahlah kepada syariah. Termasuk menyimpan uang di bank. Kalau lalu lintas transaksi mungkin ya, karena mitra-mitra kita masih banyak menggunakan bank konvensional, tetapi kita ambil lalu simpan dalam rekening kita yang syariah. Pak Ustadz, kalau yang pengen pasti mah di BMT Pak Ustadz. Nyah, BMT tapi kan nggak ada ATM-nya BMT-nya. BMT ATM nggak ada. ATM mah semuanya juga bank. Ya jadi gitu. Sedekah kita tidak akan bisa menggugurkan sesuatu yang haram. Sesuatu riba yang haram tidak akan bisa dibersihkan dengan riba itu. Memang ada ketika kita mendapatkan uang yang syubhat, bukan uang yang haram, uang yang syubhat, nggak jelas, maka pergunakanlah untuk fasilitas yang tidak masuk ke dalam tubuh kita. Jangan untuk pakaian kita, jangan untuk makanan kita, pakailah misalnya untuk WC umum, MCK, WC umum. Ada membangun MCK, bikin untuk WC umum, bikin lapangan bola, lapangan voli, fasilitas-fasilitas umum kita pergunakan untuk itu. Bagaimana Pak Ustadz untuk masjid? Pakai untuk masjid, tapi jangan harap Allah kasih pahala buat kita. Karena kita memberikan sesuatu yang kotor, nanti masjidnya jadi ikutan kotor. Sebaiknya jangan kepada hal-hal yang seperti itu. Pergunakanlah untuk bikin taman, fasilitas umum. Di tengah-tengah warga kan ada ya WC umum ataupun lapangan tempat mereka bermain anak-anak. Ya, jadi riba
tidak akan bisa dibersihkan dengan sedekah. Apalagi kita tahu bahwa itu riba. Ya. Kesalahan itu apabila dilakukan dengan kita tidak tahu, itu namanya innamat taubatu, sesungguhnya taubat itu bagi orang-orang yang melakukan kesalahan bijahalatin, tanpa dia tahu bahwa itu sebuah kesalahan. Aduh punten kadampal, tah itu sabarin nincap ngahaja punten. Kan sesama kita juga merasakan ketika dia menyengaja yang kepanasan, ini obat corona. Ya saya kira itu ya Pak. Jadi berusaha kita meminimalisir ketika kita memang tidak bisa, minimalisirlah. Jangan menyengaja datang kemudian bertransaksi. Mobil ditawarkan Pak Ustaz tuh mobilnya ganti. Rek ngabibitaku mau oge tidak tertarik dengan lasang leasing. Motor ganti nggak mau. Saya dulu punya motor onyo, onyo udah mampu beli onyo. Bertahun-tahun pakai onyo kemudian ganti kepada motor anu hese di starter nate, ngesang starter nate. Sampai sekarang istri saya masih pakai motor yang susah di starter, motor Vega R yang tahun sabaraha teh, yang kunci itunya di belakang tuh, kunci bensinnya susah dinyalainnya, sampai ngesang dulu kakak urung, atuh gentos. Ketika kita nggak ada dananya, pokoknya maunya bisa kontan, nggak mau pakai lasang leasingan lah. Ya, Ustaz, aku motornya leasing, bikin aneh. Enggak. Cepat selesaikan biar selesai daripada riba. Ya, ada lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, tolong jelaskan ciri-ciri orang yang munafik. Mungkin itu aja Pak Ustaz. Ya. Munafik itu ada 3, tetapi yang kita bicarakan biasanya 2. 1 munafik akidah, 2 munafik dalam beribadah, yang ketiga munafik dalam akhlak. Tetap aja iman, Islam, ihsan. Munafik akidah inilah yang akan dimasukkan ke dalam api neraka di level paling bawah. Orang kafir di tengah, munafik mah di bawah. Di bawahnya orang kafir, munafik itu. Kenapa? Karena kita lebih tersiksa dengan kemunafikan daripada kekufuran. Kalau orang menyerang kita karena dia Abu Jahal, pantas. Tetapi kalau menyerang kita dia juga orang Islam, itu yang sangat menyakitkan. Ketika ulama kita diserang oleh ulama lagi, itu yang menyakitkan. Sehingga umat jadi bingung, ini yang benar yang mana? Yang ini Gus, yang ini Gus, yang ini Habib, yang ini ya Habib. Itu nu mana nu benar? Umat menjadi bingung. Itulah yang disebut kemunafikan akidah. Karena dia sudah berbicara mengatasnamakan agama, Habib tidak akan bisa dikalahkan oleh preman. Yang bisa mengalahkan Habib, Habib lagi. Gus, ya anak pesantren, anak kiai tidak akan bisa, yang akan sanes Pak Agus ya. Tetapi yang harus mengalahkan Gus lagi, gitu ya. Besi dengan besi, kayu dengan kayu, seperti itu. Itu kemunafikan akidah, oleh Allah akan dilemparkan. Kalau orang kafir masuk ke dalam nerakanya neraka yang level pertengahan, masih ada atapnya, langit ke atas kelihatan. Orang-orang Islam di level atas, karena nanti suatu saat akan kosong. Orang Islam bermaksiat itu masuk neraka levelnya atas. Orang kafir levelnya bawah, pertengahan. Tapi masih kena ada udara ke atas. Dalam surat An-Naba masih melihat ke atas lubang-lubang. Inna li jahannama, surat li jahannam, ada lubang-lubang. Itu orang kafir. Tetapi orang munafik di bawah, dan dia tidak akan menemukan lubang-lubang ke atas. Surat Al-Buruj ya? Surat Al-Buruj bukan? Inna li jahannama khalidun. Ya, orang kafir juga khalidina fiha, orang kafir khalidina fiha. Tetapi kalau yang di bawah itu dengan tanpa lubang-lubang. Kalau yang level bawah itu lubang-lubang. Coba surat An-Naba, inna faqoba apa naqoba ya. Nah, ada lubang-lubang orang kafir, sementara munafik di bawah terus, tidak akan terangkat dan selalu dan terus akan terus di bawah. Munafik
Yang kedua, munafik pekerjaan, munafik ibadah. Munafik ibadah ini adalah tidak jauh seperti kita. Ya. Sholat, tetapi sholatnya pengen kapuji. Nah, ini adalah munafik dalam ibadah. Adan, saya baru kursus adan ya, jigana salembur, baru tahsin. Kayaknya salembur bakal ruas, nah gitulah, bakal viral gitu. Begitu, kunaon yang di luar teh nggak ada yang menyapa saya. PTN Ucoro, itu geus adan can. Wah tadi saya adan, si orang spekerna teu hurung. Ini munafik amal, munafik pekerjaan. Munafik pekerjaan dia melakukan banyak kebaikan tapi tujuannya bukan untuk Allah. Apa yang dia kerjakan ingin terpuji, apa yang dia kerjakan ingin mendapatkan sesuatu artinya bukan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hari-hari di masjid tapi hari-hari juga nana nongkrong dengan orang-orang itu cepara rubuh. Itu nu jelas teh Anda teh partai beureum atau partai hejo, ya kan? Anda itu penghuni pinggiran jalan atau penghuni masjid tidak jelas. Sebab kadang-kadang suatu hari ketika imannya seperti kemunafikan seperti ini, datang aja orang yang bagi-bagi sesuatu, bisa saja melakukan hal. Kang, akang kan sering ke Masjid Darut Tauhid, bejana agim teh, mumun Pak. Komo lamun misalnya, kanal euy, panaon deui, hayang terang naon deui tentang agim, abdi sanggup lah asup ka ditu. Bisa seperti itu. Karena memang dia melakukan ibadah tidak bersumber daripada akidah yang dalam, tidak bersumber dengan keinginan beribadah yang tulus, kemudian dia keluar juga di sana tidak mempunyai masalah, ke sana gaul, ke sini gaul, tidak punya masalah. Dan yang terakhir adalah munafik akhlak. Apabila dia bicara itu sifatnya ada, apabila dia bicara dia berdusta, apabila dia berjanji dia ingkar, apabila diberikan kepercayaan dia berkhianat. Nah itu mah munafik akhlak. Karena munafik itu adalah musuh yang paling berat, itu adalah kemunafikan. Nabi Muhammad di perang Uhud kalah karena ada kemunafikan. Di perang Hunain hampir saja kalah karena ada kemunafikan juga. Cuman di perang Hunain kemunafikannya kemunafikan amal tadi. Kan perang Hunain itu di tahun ke-9. Fathu Mekah di tahun ke-8. Sehingga orang Islam itu banyak, karena banyak orang-orang Islam yang masuk Islam karena tsunami Fathu Mekah. Islam datang ke kota Mekah, Abu Sufyan masuk Islam, Hindun masuk Islam. Kata orang-orang, hayu masuk Islam. Abu Sufyannya ke ayeuna mah sudah masuk Islam, tidak akan lagi ada yang menyiksa kita. Berbondong-bondong masuk Islam. Dulu begitu juga, banyak orang yang pengen masuk agama Islam tapi Abu Jahal masih ada. Tapi Abu Sufyan masih galak, Hindun masih telenges, jangan dulu. Begitu Abu Jahal mati, Abu Lahab mati, Abu Sufyan masuk Islam, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, masuk berbondong-bondong orang ke Islam. Terjadi perang Hunain. Nih orang yang baru masuk Islam itu, Muhammad pasukan saeutik menang, apalagi pasukannya banyak semacam ini, pasti menang. Padahal mereka masuk perang itu bukan untuk ingin bertempur, ingin ghanimah, ingin mendapatkan rampasan perang. Berarti munafik amal. Berperang tujuannya harta. Hampir kalah di perang Hunain. Bertempur, ini cerita perang Hunain panas, panjang dan sangat membuat kita tergugah karena nanti muncul seorang wanita yang bernama Soimah. Bukan Soimah dangdut, bukan. Ya. Soimah itu yang banyak membebaskan. Dia orang kafir tetapi membebaskan tawanan perang. Karena apa? Soimah ini saudara sesusuan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Soimah ini adalah putri daripada Halimatus Sa'diyah. Nah, itu adanya di perang Hunain. Ya, jadi munafik amali, munafik akidah, munafik akhlak. Kalau munafik akhlak biasalah gitu. Aduh, sorry bos, ingkar janji jam 11, datang jam 3. Orang biasa kayak gituan. Cincai we da urang lagi sok itu. Jadi tetapi kalau munafik amal itu bisa masuk kepada wilayah pamusyrikan karena dia beribadah mestinya untuk ikhlas, tetapi dia pergunakanlah untuk dunia, urusan dunia. Tetapi ada yang lebih parah,
yaitu munafik akidah, yang itu tidak akan bisa diampuni dosanya kecuali dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Ya, kemunafikan. Ikhwan dah, akhwat 5 menit. Ya. Bila ada, kalau tidak ada. Aku ada Ustaz lagi dicatatkan. Oh, dicatat. Ini ada. Ya, perang Hunain itu akhirnya menang Rasulullah bagi rampasan perang. Yang dibagi rampasan perang ternyata justru orang-orang yang Mekah tadi, yang tujuannya pengen ghanimah tadi. Sementara orang yang sungguh-sungguh perang yang datang dari Madinah nggak dikasih ghanimah. Sehingga sahabat ada yang protes, "Ya Rasul, kenapa orang yang perang pura-pura dikasih ghanimah?" Kata Rasulullah, "Mereka orang yang baru masuk Islam. Biarlah mereka mendapatkan, biar dia merasa tenang, biar mereka merasa nyaman di dalam Islamnya. Kamu kan udah bertahun-tahun sama saya, perang 1, perang 2, perang 3, perang 4, kamu setiap tahun dapat ghanimah. Masa sekarang juga kamu pengen ghanimah? Cukuplah aku pulang bersama kalian ke Madinah, kamu akan mendapatkan lebih besar daripada sekedar harta itu." Kemudian kata orang Madinah, "Ya Rasul, aku dapat tawanan." Karena tawanan juga besar nilainya. Tidak akan lepas tawanan kecuali bayar tebusan. Nah, tetapi tawanan perang pun dibebaskan oleh Rasul. Kenapa? Karena ada faktor soimah. Soimah ini datang kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menghamparkan sejadahnya untuk soimah, sehingga orang bingung, tawanan perang, perempuan, Rasul menghamparkan sejadahnya, siapa dia ini? Kemudian ngobrol-ngobrol dengan Rasul, kata Rasulullah, tawanan bebas. Aduh, hebat banget itu perempuan, bisa membebaskan tawanan. Rasul, siapa dia? Dia adalah saudaraku, dia adalah anak Halimatus Sa'diyah, ibu susu aku. Itulah dalam buku Ustadz Syafi'i Antonio, Rasul memuliakan pengasuhnya, Ibunda Halimatus Sa'diyah. Apa hukumnya membicarakan orang sesuai fakta? Apakah itu disebut ghibah? Betul. Orang yang berbicara sesuai fakta itu namanya ghibah. Yang tidak sesuai fakta, fitnah. Jadi Pak Ustadz, dan memang tidak boleh membicarakan orang lain. Ya. Sehingga apabila seseorang apabila seseorang membicarakan orang lain kejelekannya, siap-siap weh, saya pun ada kejelekan yang akan dibicarakan oleh orang. Man sataro musliman, siapa menutupi aib orang lain, maka aib dia pun akan ditutupi. Bukan di dunia saja, akhirat. Siapa yang membuka aib seseorang, maka dia pun aibnya akan dibuka di dunia, di akhirat. Itu berarti fakta membuka aib. Kalau membuka aib yang tidak betul, itu namanya fitnah. Dan fitnah itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Karena kalau membunuh, nyawa hilang. Kalau fitnah itu bisa terus berkelanjutan, tersiksa hidupnya. Gara-gara kamu aku masuk penjara, gara-gara aku masuk penjara, istri, anak-anak, belum lagi di masyarakat dituding kita melakukan hal-hal yang kriminal. Padahal saya bukan seorang kriminal. Kemudian istri menjadi malu, anak-anak dari sekolah dilecehkan, dihinakan, gara-gara kamu salah, ataupun gara-gara memberitakan saksi-saksi palsu. Jadi fitnah itu lebih besar bencananya daripada pembunuhan. Berarti dosanya juga lebih besar, orang dampaknya juga lebih besar, maka dosanya pun akan lebih besar. Berkelanjutan, yang ngomong 1 orang menjadi 2, menjadi 5, viral se-Indonesia. Ya, sekarang lagi usum-usumnya tuh di Cokelan, Din Samsudin di Cokelan, Agim di Cokelan, Haikal Hasan di Cokelan, apapun tokoh-tokoh yang selama ini oleh orang Islam dikagumi, itu kemunafikan amal. Karena ada orang-orang seperti Yudas Iskariotnya, pengikut Nabi Isa, tapi dia yang akan mencelakakan Nabi Isa.
dia mengikuti tetapi dia yang akan menghancurkan. Maka berhati-hatilah dengan kemunafikan. Kan Rasulullah seperti itu. Hati-hati dengan kemunafikan karena dia akan menggunting dalam selimut. Kita mau tiba-tiba dianya yang menghancurkan kita. Nah, itu kemunafikan sangat berbahaya. Jadi sesuai fakta tidak boleh. Kapan kita boleh membicarakan sesuai fakta? 3. 1, ketika kita diminta keterangan dalam pengadilan. Neng kunaon neng teh menggugat cerai. Pak Hakim, aku sudah tidak lagi diberikan nafkah selama 3 bulan. Begitu masuk ke dalam persidangan, angkat Quran. Neng, apakah betul Neng itu tidak diberikan nafkah lebih dari 3 bulan? Tucios Pak Hakim. Daripada dia bersumpah palsu, daripada dia mengatakan sesuatu yang tidak fakta, tetapi ketika dia mengatakan betul, aku tidak diberikan nafkah lebih dari 3 bulan, tok tok tok, berarti talak. Ketika istri menggugat dan sesuai dengan fakta, maka dengan sendirinya jatuh talak. Walaupun suami tidak mengatakan aku tidak talak, tetap aja palu lebih berkatakan talak daripada teriakan suami. Kenapa? Karena dia tidak diberikan nafkah selama 3 bulan. Ketika dia tidak di say hello selama 2 tahun, tekabar berita tenaon 2 tahun kemana si akang teh buah maut. Jangan-jangan kemana 2 tahun, tapi tidak ada kabar. Tetapi kalau misalnya 3 bulan tidak diberikan perhatian, tidak diberikan nafkah lahir, nafkah batin, 3 bulan, perempuannya mengadukan ke pengadilan. Kalau tidak mengadukan, damang, tidak mengadukan. Termasuk KDRT juga, apabila diadukan, diterima oleh pengadilan. Betulkah Anda ditempeleng? Betul. Tok. Nah, ya. Jadi kapan kita? Ketika kita diminta keterangan oleh pengadilan. Ketika kita mengajukan kepada kepolisian berita acara, kan ditanya tuh di BAP, di polisi, Pak, betul Bapak melihat dia yang mencuri? Betul. Jam berapa Pak? Jam 10 bla bla bla. Itu kan berarti berkata yang buruk terhadap suatu perkara. Kita boleh memberikan laporan-laporan seperti itu, ya. Jadi boleh mengatakan yang fakta-fakta seperti itu ke depan ketika diminta keterangan di pengadilan, yang kedua di kepolisian, yang ketiga lagi adalah sebentar, lupa, yang jelas ada 3. Jadi kita boleh mengungkapkan sesuatu yang buruk terhadap seseorang ketika kita dalam kasus-kasus yang seperti itu. Kalau misalnya banyak nih sekarang di lapangan Ustaz, kejadian orang yang suka minjem tapi nggak jelek, dia malah nggak bayar utang kan. Biasanya anak pernah dengar, ya itu boleh kan diinfokan biar tidak terbanyak. Betul. Mengatakan yang jelek juga terhadap biar orang lain tidak terjebak dalam keburukannya. Kang, tadi Akang ngobrol-ngobrol sama dia, mohon beri nambut arti. Yang kemarin dia dari saya belum bayar. Nah, itu kan menjelekkan orang lain supaya kawan kita tidak terjebak. 1, ketika kita diminta keterangan oleh pengadilan. 2, ketika kita memberitakan laporan, membuat laporan. Berbeda dengan tadi mah orang lain mendesak kita, meminta keterangan, menggali. Sekarang memberikan laporan, kita yang menulis. Kemudian yang ketiga adalah biar kawan kita tidak terjebak dalam kesalahan yang sama, di dalam kerugian yang sama. Misalnya kita bertransaksi dengan toko mana, terus ada kawan kita, Kak, mau suplai ke situ, nggak beres. Nah, bisa kita kasih tahu macam itu. Ya teteh, jadi sesuai fakta hanya ada 3 dispensasi. Selain itu tidak. Selain itu nggak boleh. Alhamdulillah. Cekam ya. Cekap, insyaallah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekali lagi Anda ucapkan syukran jazakallahu khair kepada Ustadz Hendra Komara yang telah menyampaikan materi dan tanya jawabnya. Terakhir kita di akhir sesi ini, semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz dan apa yang dikeluhkan atau ditanyakan oleh Ustadz bisa diambil pelajaran untuk kita dan diaplikasikan di keluarga kecil kita,
dan umumnya bisa diaplikasikan di masyarakat. Terakhir, sebelum kita tutup kajian ini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.